Bagus Rangin adalah tokoh dari Bantarjati, Majalengka. Bagus Rangin diperkirakan lahir sekitar tahun 1761. Ia tokoh sejarah dan pahlawan yang menentang dan memimpin pemberontakan melawan Belanda pada Perang Cirebon tahun 1805 sampai 1812. Bagus Rangin berasal dari Demak, distrik Blandong, Raja Galuh. Sekarang Raja Galuh menjadi Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, yang terletak di kaki Gunung Ciremai. Dia adalah putra dari Sentayem, Ki Buyut Teyom, cucu dari Waridah, dan keturunan dari Ki Buyut Sambe. Salah satu dari cicit pembesar di daerah tersebut atau dalam bahasa Cirebon disebut Ki Gede. Ayah dari Bagus Rangin adalah Buyut Sentayem alias Buyut Tayem, mempunyai 3 saudara lelaki. Kakaknya bernama Buyut Bangin, sedangkan adiknya adalah Buyut Salimar dan Bagus Serit. Bagus Rangin mempunyai 3 orang saudara. Kakaknya bernama Buyut Bangin dan kedua adiknya bernama Buyut Salimar serta Bagus Serit. Bagus Serit juga menjadi pejuang melawan penjajah. Perjuangan Bagus Rangin bukanlah seorang raja. Ia hanya seorang rakyat biasa, namun memiliki semangat kesatria untuk melawan kekejaman dan kediktatoran penguasa, baik itu pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun penguasa lokal di wilayah keresidenan Cirebon. Dalam setiap kesempatan ia berdiri dan mengurai khotbah pembangkitan, sebuah khotbah yang panjang yang menggugah kesadaran makna hidup dan kehidupan rakyat setempat. Yang didera nestapa. Juga khotbah politis yang menyoroti praktik-praktik tak benar penguasa lokal Cirebon. Pangeran telah menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan umat, tapi oleh Sultan malah ia dijual kepada Cina. Company yang tak pernah merasa kenyang, katanya bergelora. Bagus Rangin belum berhenti, masih banyak pesan suci yang dipompakan untuk membuka mata hati yang sebelumnya seakan sudah mati harapan. Dia pun berhasil. Warga tersadar akan kelemahannya selama ini. Pada waktu itu, beberapa penguasa dari etnis Cina memang ikut menyengsarakan masyarakat. Salah satu caranya bersama Belanda, mereka menyewa tanah-tanah dari Sultan Cirebon. Padahal tanah-tanah itu seperti kawasan utara Majalengka juga termasuk wilayah Loh Bener, Dermayu, Loyang, dan sekitarnya merupakan sumber kehidupan rakyat.
Walhasil ketiadaan sumber kehidupan telah memunculkan kelaparan, sampai-sampai rakyat terpaksa harus makan dedaunan dan rumput. Akibat lebih lanjut, banyak di antara masyarakat berguling-guling di tanah sembari memegangi perut. Semua merintih kesakitan. Di luar itu, sulitnya kehidupan telah membuat sebagian orang menjual diri. Hal ini berkelanjutan mungkin hingga sekarang juga. Dengan kenyataan itu, masuk akal jika rakyat begitu benci dengan Babah, juga Belanda, setelah mendengarkan khotbah pencerahan dari Bagus Rangin. Perang Kedongdong. Kisah perjuangan Bagus Rangin nyaris tenggelam dengan masyarakat Indonesia lebih mengenal Perang Diponegoro di Cirebon adalah perang melawan penjajah Belanda yang telah berlangsung sebelum Perang Diponegoro. Perang itu dikenal masyarakat setempat dengan nama Perang Kedongdong. Perang tersebut berlangsung pada 1802 sampai dengan 1818. Dengan tokoh pejuangnya yang bernama Ki Bagus Rangin. Sultan Sepuh Arif Ngata Diningrat mengatakan bahwa perang itu merupakan pemberontakan besar pertama di Pulau Jawa dalam melawan penjajah Belanda sebelum Perang Diponegoro. Perlawanan yang dilancarkan Ki Bagus Rangin sempat membuat pasukan kompeni kewalahan. Apalagi perjuangan Ki Bagus Rangin mendapat dukungan dari masyarakat luas. Setelah rakyat Keresidenan Cirebon terbangun kesadarannya, mereka bergerak bersama Bagus Rangin. Pertempuran yang terjadi di antara pasukan Bagus Rangin dan pasukan kolonial Hindia Belanda pertama kalinya berlangsung pada 25 Februari 1806. Hal ini sesuai dengan resolusi pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang menyebutkan adanya kerusuhan sosial di daerah Cirebon. Pada tanggal tersebut, daerah-daerah lain yang membantu Bagus Rangin adalah berasal dari daerah Jati Tujuh, Raja Galuh, Bengawan Wetan, Sumber, Bantar Jati, Cikau, Kandang Haur, Kuningan, Binggar Jati, Luragung, Maja, Sumedang, Karawang, dan Subang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.J. Weisse menugaskan kepada Nicholas Egelhard untuk meminta bantuan agar para bupati mengirimkan pasukannya untuk melawan Bagus Rangin. Namun tidak semua bupati menaati perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut. Akibat membangkang pada perintah kolonial Hindia Belanda, maka Sultan Kanoman Cirebon Pangeran Surawijaya dibuang oleh Belanda ke Ambon dan dipecat dari jabatan Sultan pada tanggal 2 Maret 1810 oleh Gubernur Jenderal Tendel. Perang yang terjadi di Bantar Jati dari tanggal 16 sampai 29 Februari 1812 adalah perang yang terakhir dan berakhir dengan kekalahan di pihak Bagus Rangin. Akhirnya pada tanggal 27 Juni 1812 Bagus Rangin dapat tertangkap oleh pasukan Belanda di daerah Panongan, Jati Tujuh. Pada tanggal 12 Juli 1812, Bagus Rangin dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya di daerah Karangsambung, tepian Sungai Cimanuk. Bagus Rangin pada akhirnya gugur, tapi semangat pembelaan terhadap rakyat yang ditindas patut dihargai dan diteruskan perjuangannya. Akhirnya 133 tahun setelah gugurnya itu, cita-cita terbesar Bagus Rangin dapat terwujud, apalagi kalau bukan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah bukan tujuan dan bukan pula sekedar penggantian penguasa untuk kemudian ganti berkuasa dan menindas. Tetapi kemerdekaan adalah salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada tahun 1805, pertempuran pecah di daerah Pangumbahan
juga terjadi pertempuran di daerah Keresidenan Cirebon dan pantai utara Jawa. Pasukan Bagus Rangin yang berkekuatan kurang lebih 10.000 orang kalah dan terpaksa mengakui keunggulan Belanda. Tanggal 12 Juli tahun 1812, Bagus Rangin menerima hukuman penggal kepala di Cimanuk dekat Karang Sembung, Cirebon. Tahun 1818 terjadi perang Kedongdong dipimpin Pangeran Matang Ngaji dibantu laskar santri. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Cirebon karena pasukan Kesultanan yang memula bergabung dengan VOC membelot dan ikut menggempur pasukan VOC bersama laskar Klebet Waring. Bagus Rangin saat ini diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Bandung dan di Cirebon. Tugu Ki Bagus Rangin sekarang diabadikan di depan kantor kelurahan Kedongdong, Cirebon. Dari Ki Bagus Rangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.